anak si A ini begini aku gitu. Di agamanya dia jadi tuh kayak misalnya pacaran selingkuh itu nggak boleh. Di situ gue kayak gue puas banget. Anjir, gue kira lu kasihan. Dendam lu di situ. Cuman gue ada kasihan sama keluarganya. Gue kasihan sama keluarganya, cuman gue enak banget sama anaknya, tau gak sih? Terus di situ keluarganya bener-bener kayak berantem. Kayak apa sih? Ya kayak debat lah mereka gitu. Kok bisa sih? Kenapa bisa sampai begini gitu mamanya? Akhirnya mamanya situ ngechat gue. Ngechat gue lagi. Emaknya nih sama kayak anaknya nih. Rusuh nih ya terus. Akhirnya ngechat lagi kan di Facebook, marah-marah lagi. Kayak ngebela anaknya lah gitu ya. Iya. Dia bilang, "Kan udah saya bilangin, jangan dekat-dekat lagi sama anak saya. Kenapa kalian masih dekat-dekat?" kata dia gitu. Terus kalau udah kayak gini mau kayak gimana? Udah si A udah kena masalah, udah berantakan kata dia gitu. Karena awalnya keluarga mereka mungkin nggak pernah ada masalah gitu, jadi kayak gini kenal lah. Aib pertama tuh dari anak. Aib keluarga dari anak itu emang kan. Ya. Udah di situ gue bilang sejujurnya aja, ya gimana Tan, emang anaknya juga ya yang mau kan, namanya berhubungan ya bukan gue doang dong, anaknya juga emang di atas dua belah pihak gini lah. Iya, kan gitu. makanya. Gak cuma lu doang. Tapi yang disalahin kenapa cuman gue gitu kan? Ya gue ngebela diri gue dong, gitu. Walaupun gue diomelin juga. Ya udah, gue jujur-jujuran lah situ. Oh, jangan-jangan dia mau nanya ke anaknya, cuma ini keadaannya lagi dikacangin, Bos. Jadi lu yang di-chat gitu. Kayak gitu. Ini keadaannya lagi dikacangin gitu. Gak gitu, gak gitu. Itu sebelum dikacangin. Jadi kan mereka debat dulu, baru tuh si anak kena sidang gitu. Terus masih ada lagi. Jadi di situ udah anaknya udahlah kena sidang akhirnya. Situ mamanya nangis tuh. Dia bilang gini, gara-gara lu nih kata dia, gara-gara lu semuanya kayak gini berantakan. Mama gue sampai nangis segala macem kata dia. Gara-gara lu, pokoknya dia ngata-ngatain gue lah, ada pikiran lah segala macam. Terus gue bilang gini, ya salah lu lah, kenapa lu nyalain gue gitu, ini semua kan gara-gara lu yang salah, kenapa tiba-tiba lu ngurusin gue segala macem kan. Gue gak terima dong gue gitu. Dari situ dia masih kayak nyalain gue lah, udah nggak usah ada lo ngechat bokap gue kata dia, jangan lu chat lagi deh, karena kan gue nggak ada sama bokapnya aja yang ngechat duluan tuh, yang chat Facebook. Iya benar kan. Jadi ya udah gue curhat aja sama bokapnya akhirnya curhat lah ke mamanya jadi kena anaknya gitu. Udah cukup ya yang namanya. Ya jangan deh. Gue dengernya kesel anjing. Udah kan akhirnya di situ gue putus kontak sama anaknya. Gue masih tetap komunikasi sama bokapnya. Baik, kayak bokapnya jadi kayak nganggep gue anak gitu, karena dia tahu yang salah yang mana, yang ini yang mana, jadi dia tetap ngebela gue walaupun anaknya yang salah, walaupun anaknya gitu dia nggak ngebela sama sekali. The power of mama. Namanya emak kan, tetap ngebela anak dong walaupun salah. Udah akhirnya situ gue putus lah sekitar 3 bulan. Pas 3 bulan masih ada. Apa nih? Lu lanjut hubungan lagi ya? Apa gimana? Bener.
lagi. Ya terus. Jadi padahal tuh di situ gue udah apa sih, udah akhirnya udahlah gue ikhlas gitu. Gue mau ikhlasin aja. Gue udah. Maksudnya lu ikhlasin itu lu terima atau gimana? Enggak, akhirnya gue ikhlasin. Terus pas 3 bulan dia ngechat gue dong, DM gue pakai IG baru dia. Kata gue, waduh, kayak buzzer nih. ini orang kenapa ngechat gue, ini ada apa gitu kan. Terus dia ngechat gue, gimana kabarnya gitu. Baik gitu. Pokoknya nanya-nanya lah. Terus dia pengen balikan. Dia ngajakin gue balikan di situ. Terus gue di situ gue bilang gini, maaf deh, gue udah punya tunangan gue gitu. Udah sengaja. Terus speak nih. Speak. Tapi karena emang ada yang ngajak gue tunangan juga. Ada yang ngajak gue tunangan, jadi gue bilang gue udah punya tunangan, udah punya calon lah gitu. Udah lu nggak usah ganggu gue lagi. Terus kata dia nggak percaya. Dia mikirnya gue bohongan gitu. Terus kata dia, nggak percaya, udahlah dia, gue tuh pengen minta maaf gitu, pengen benerin semuanya lah, kata dia gitu. Udah akhirnya ya gue bilang gue butuh waktu ya, gue gituin. Oh ya udah nggak apa-apa, kasih gue waktu, gue mikir. Ya, tuh, gue tunggu. Apa? Gue mikir. Terus kan rasa emang udah nggak ada lagi ya. Situ niat gue rada-rada buruk sih sebenarnya. Balas dendam. Apa nih? Ada pikiran gue udah buruk gitu. Ya. Kata gue, udah deh, gue terima aja. Gue terima. Akhirnya. Dengan niat jahat. Cuman belum gue terima, belum gue terima. Tapi dia kayak apa sih? Kayak jadi PDKT lagi gitu jadinya. Terus akhirnya dia setiap ini dia nanya, kamu hari ini mau kemana? Ada keperluan apa? Ini apa? Biar aku anterin. Kan biasa nih, biar gak lulu aja. Itu mah intro. Anjing. Ya terus. Akhirnya pokoknya selama sebulan itu gue jutekin banget. Kayak gue ngasih pelajaran dulu lah, terus gue lihat nih orang benar-benar gak sih serius sama gue, ngasih sayang gak sih sama gue walaupun gue cuekin gitu. Dan sebenarnya di posisi itu gue deket lah sama cowok, sama abdi negara gitu. Gue deket, chat di belakang dia, gue chatan sama abdi negara apa nih? Tentara. Oh iya, gue kira namanya abdi negara. Kayak ini personilnya slang. Iya, jadi gue emang sebelum balikan sama dia gue lagi dekat sama abdi negara gitu kan. Ya udah, karena masih ini belum balikan kan, ya udah gue masih jalanin sama yang ono. Sambil ngeliat nih dia bener nggak sih. Ya udah gue jalanin, akhirnya dia sampai hampir tiap hari gitu loh ke rumah gue tiap hari. Terus gue ada keperluan apa dia selalu nganterin, gercep banget setiap ya, awal-awal lah ya. Terus sampai gue misalnya lagi pergi, terus pas banget emang gue ada keperluan pulang malam kan, terus gue nggak ada kabar waktu itu kan ke dia, nggak ngabarin sama sekali. Dia khawatir ternyata. Pas gue pulang udah di depan rumah gue dong. Set niat. Oke. Iya, terus kata dia, kamu dari mana aja sih, kata dia. Orang tua kamu nyariin macam, kamu nggak ngabarin sih. Dalam hati gue, siapa gitu. Tiba-tiba udah depan rumah gue gini. Terus ya udahlah, tadi habis ada pulang gitu. Baik-baik nih ngomongnya. Padahal udah habis ketemu sama si Abdi kan. Ya udah. Abdi manggilnya. Ya udah di situ. Akhirnya berjalan sebulan lah. Terus waktu itu gue ada keperluan sama temennya dia
yang ngebocorin waktu itu. Jadi itu dia muak. Temennya ini muak. Oh, namanya apa? Pekerjaannya. Oh, pekerjaannya. MUA maksudnya. Oh iya, oke. Gue nggak tahu make up ya. Slow down. Nggak tahu soalnya. Iya, oke, terus. Terus akhirnya gue ke rumah temennya itu sama nonton film. Udah situ gue di make up kan, HP gue taruh dong. Dengan enaknya, dengan indahnya dia buka HP gue tanpa ngomong pas gue lagi di kamar mandi. Dia buka tuh HP gue. Dia lihat chatan gue sama si Abdi Negara ini. Udah nggak? Iya. Bener-bener. Habis itu dia langsung nangis sama. Nangis kejer banget. Malu, weh. Orang lu yang mulai, lu nangis. Iya. Coba lu bayangin, gue pernah di posisi itu dong. Dan sekarang dia ngerasain apa yang gue rasain gitu. Begitu aja dia bener-bener nangis banget sampai seg-segan tau gak? Nangis segan dia di rumah. Gak mau bayangin aja. Di rumah temennya loh kayak gitu. Iya. Dia nangis segan. Terus gue bilang, kenapa sih? Ya lo, udahlah. Lu masih ada hubungan kata dia sama Abdi Negara ternyata dia. Ya insecure di situ, insecure. Terus dia kayak bingung gitu, mau dilanjut apa enggak, maksudnya lanjut perjuangin gua apa enggak gitu. Dia bingungnya di situ. Dia nyesek banget tuh waktu itu. Terus gue kayak, aduh gue gimana ya? Antara kasihan sama bodo amat nih. Iya, kayak kasihan tapi lu juga harus ngerasain yang gue rasain kan, lu sekarang ngerasain gitu. Terus akhirnya di situ ya gue kasihan juga lah. Gue bilang udah nanti aja kita omongin lah gitu, udah gak usah nangis di sini, malu, ini cuma temen lu. Gue denger aja malu. Pas itu dia benar-benar gak bisa ngomong sama sekali, kayak benar-benar orang apa sih? Iya. Kayak orang down banget. Terus dia bilang gini. Dia bilang ke temennya, kak, gue minjem kamar lu dulu ya, kata dia gitu. Oh ya udah boleh. Dia keluar dari tempat makeup itu ke kamarnya teman gue, nangis di situ. Ya ampun. Lanjutin. Bukannya pulang. Bodoh banget orang itu. Akhirnya ngelanjutin nangis itu. Udah lah pokoknya selesai di situ. Pas di rumah dia ngechat gue. Sumpah aku sakit hati banget kata dia gitu. Nyesek banget. Dia udah kelar nih nangisnya nih. Nyesek banget kata dia. Ternyata kamu udah deket sama cowok lain gitu. Udah gitu Abdi Negara dia insecure kan di situ. Tapi gimana ya, sebenarnya aku pengen mundur aja gitu. Tapi di hati masih pengen maju kata dia gitu. Kontradiksi. Iya, terus. Oh ya udah. Terus akhirnya dia kayak apa ya? 2 hari itu akhirnya dia bilang, udah sekarang gini deh. Aku kasih pilihan, kau mau milih dia atau mau pilih aku, kata dia gitu. Jadi dia dong sekarang yang milih. Terus lu pilih yang mana nih? Ya udah akhirnya karena apa ya? Aduh, gimana bukan jelekin gue. Tapi apa jelekin mana? bukan, jadi sama Abdi Negara ini kan pas waktu itu gue berhubungan pas dia lagi di Jakarta gitu kan. Terus pas dia pindah dinas ke Aceh, udah situ komunikasi gue kurang sama dia. LDR nih. LDR namanya LDR ya kan guys. Oke. Gak bisa dipercaya gitu. Udah akhirnya udahlah gue milih yang dekat aja gitu. Udah gitu emang karena gue ngelihat dia kayak masih sayang banget sama gue ya kan. Terus dia sampai nangis kayak gitu kan, gue berarti nih cowok emang bener-bener sayang sama gue, walaupun mungkin kemarin-kemarin nggak bener, berarti udah berubah lah gitu. Gue pikir kayak gitu. Ya udah akhirnya emang udah gue lost contact lah sama gitu. Di negara kejauhan. Bye gitu. Kejauhan.
akhirnya gue pilih dia. Terus gue bilang ya udah, akhirnya gue pilih lu lah. Terus ya udah di situ akhirnya ya udahlah, gue nggak jalan lagi sama dia. Itu pure akhirnya jadian lagi, balikan. Kayak awal lagi nggak atau gimana? Ya kayak awal lagi. Nah pas balikan itu emang dia waktu itu pas nganggur kan. Sebelumnya kerja, pas putus dari gue dia kerja, pas balikan dia nganggur. Entah nih niatnya apa nih. Iya. Udah gitu. Ya pantesan insecure bos. Orang nganggur ya. Ya oke. Iya. Insecure. Terus udah tuh setiap jalan, kadang kalau misalnya lagi jalan ada gerombolan tentara. Oh, sensi deh. Udah sensi dia, sensitif. Tuh kedemenan kamu, ada dia gitu. Apaan sih gue bilang aja, apaan sih, padahal iya gitu. Dian. Udah gitu kan, gue ngejalanin tuh. Terus akhirnya karena gue waktu itu masih nganggur kan, gue cari pekerjaan bareng dia. Kerja bareng waktu itu kan di marketing lah. Kerja bareng sekitar 3 bulan. Satu tempat? Iya, satu tempat gue kerja bareng. Dan itu juga nggak tahuan kalau gue pacaran, karena kan kalau tempat kerja nggak boleh tahu. Pacaran tuh nggak boleh. Betul. Jadi situ jaim-jaiman aja kayak gitu. Orang-orang kayak temen aja lah gitu, nggak ngakuin pacaran. Jadi gue deket sama dia udah amat, gitu. Udah situ akhirnya berjalannya waktu sampai akhirnya 2021 kan. Tahun ini. Jadi dia tuh pas udah keluar kerja bareng sama gue kan, gue juga keluar, dia keluar, akhirnya dia nyari kerjaan lagi paling sebulan 2 bulan dia keluar lagi, terus cari kerjaan lagi, dapat lagi kan. Ya udah pas itu dia dapat kerjaan di kantor tuh posisinya. Nah pas udah dapat kerjaan yang di kantor, rada enak lah nih, rada enak apa nih. Ini apa lagi nih ceritanya nih? Ini nih. Nah udah di situ kok cuek gitu kan. Cuek, terus suka marah-marah. Terus gue ajak ketemu nggak ada waktu. Udah itu berapa minggu lah kayak gitu. Ada apa tuh? Nah itu gue ajak ketemu kan, ketemu kangen gitu kan. Terus katanya nggak bisa aku pulang malam gini capek. Oh ya udah nggak apa-apa. Awal-awal gue maklumin lah. Dia baru kerja mungkin adaptasi adaptasi. Terus gue kasih waktu lah nih seminggu, nih masa iya sih seminggu mau gini terus, atau 2 minggu lah, masa 2 minggu mau gini terus sih lu gitu. Walaupun lu sibuk ya, sesibuknya lu. Iya kan ada liburnya. Iya udah gitu ya, sibuknya lu pasti ya ketemu lah, masa nggak bisa sih. Udah gitu yang kemarin nemenin dia pas lagi nganggur gitu siapa gitu kan, nemenin dia buat interview segala macem kan gua gitu. Terus ya udah enak kayak gitu. Terus dia pokoknya setiap gue ajak ketemu tuh selalu marah-marah, kayak udah nggak ada waktu gue, kata dia, nggak bisa, udahlah lu nggak usah bikin beban pikiran gue, kata dia gitu. Gue kerja dari pagi sampai malam udah pusing, ditambah lu tambah pusing lagi, kata dia gitu. Gue sakit hati gue situ. Emang gue ngerepotin apa gitu ya? Iya, emang gue ngerepotin, gue cuma ketemu yang sebentar doang juga nggak apa-apa gitu kan, namanya cewek. Udah di situ pas ketemu gue nggak bisa, ternyata dia ketemu sama temennya tuh bisa ketemu temen lu, kenapa ketemu gue nggak bisa boy gitu. Alasannya orang deket kok gitu. Gak bisa bagi waktu dia. Iya udah akhirnya berapa minggu ya kayak gitu, kata gue udah nggak beres nih gitu. Udah nggak beres. Ya udah akhirnya ada alasan lain nggak dia tuh kenapa lu nggak? Iya, gue selalu pertanyain
kenapa sih kayak gini gitu. Setidaknya lu capek, gue masih kasih lu waktu lah, lu istirahat segala macem, tapi ya lu juga kasih waktu, lu ngertiin gue juga, lu punya cewek gitu. Kalau lu nggak mau direpotin ya udah lu nggak usah punya cewek. Ya kan, nggak mau ribet gak usah punya cewek. Terus dia bilang ya selalu aja gitu ada alasannya. Ya udah situ gue akhirnya lama-lama empet lah, udah gitu dia kasar juga di situ. Kasarnya dari omongan atau iya, tingkah laku, perkataannya gitu kan. Pokoknya setiap gue minta di ngertiin sedikit dia langsung marah-marah. Udah putus aja anjing, kata dia gitu. Gue udah gak butuh lu, kata dia gitu. Ilah. Sampai gue bikin konten TikTok tuh di situ tuh chatan dia, udah amat tuh. Sakit hati kan. Gue cuma mau minta ketemu aja, udah putus aja anjing, ribet tuh, kata dia gitu. Lu tuh cewek aneh ya gue temuin, kata dia gitu. Dia bilang gue aneh, bilang gak jelas gitu. Akhirnya situ ya udah putus lagi. Why? Tapi dari hubungan lu yang kemarin itu sama dia itu yang baru 2021 itu nyokapnya tahu juga nggak, atau gimana? Oh iya, akhirnya itu tahu. Akhirnya tahu, terus biasa-biasa aja. Udah biasa-biasa aja dari situ. Udah capek aja gitu. Udah capek lah, bodo amat lah mau pacar apa enggak. Nah, sekarang lu sama siapa nih? Enggak, gue nanya bukan karena tenang, bukan apa. Akhirnya sekarang gue lagi dekat di negara juga sih sekarang. Yang lama atau baru? Enggak. Oke Dinda, ini menarik banget, gila. Aji gue sampai enggak, ini bagian yang nangisnya itu minjem kamar, bos. Malu. Kenapa lu nggak pulang gitu? Oke Dinda, gila ini seru banget. Gue ternyata lebih seru dari yang teman gue ceritain itu. Iya. Oke, makasih banyak tentang cerita ini. Gue juga ngambil pelajaran kali ya, gitu. Iya. Buat apa namanya, sebagian lah gitu, nggak semuanya. Oke Dinda, thank you. Iya, sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di lain waktu dan lain cerita. Oke, di Mas Rangsang Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi. Mas Rangsang, tamunya udah pulang. Pun, aduh, telat lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.